Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Saputri. Perkenalkan, nama saya Mutia Syifa Fadila. Perkenalkan, nama saya Yoni Lutfi Ristianti. Dan nama saya Abidillah Sucaksono. Kami dari Prodi Manajemen Kelompok 3 dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di sini kami akan menjelaskan beberapa materi. Saya Najwa akan menjelaskan tentang asuransi. Saya Mutia akan menjelaskan tentang sewa guna usaha atau leasing. Saya Yoni Lutfi Ristianti menjelaskan tentang dana pensiun. Saya Abidillah akan menjelaskan tentang pegadaian. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aulia Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuransi. Apa sih itu asuransi? Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yang dimana satu pihak menjadi penanggung yang memberikan finansial kepada pihak tertanggung yang menerima premi. Tujuannya untuk menutupi kerugian seperti kecelakaan atau kerusakan. Nah, asuransi ini terdiri dari berbagai jenis. Ada asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan ada asuransi penyakit kritis dan lainnya. Sebagai contoh, saya akan menjelaskan asuransi dari perusahaan PT Aksa Mandiri Financial Service. PT Aksa ini merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan antara PT Bank Mandiri Persero Tbk dan Nasional Mutual International Pty yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. PT Aksa Group berdiri pada tahun 2003. PT Aksa Mandiri telah melayani 4 juta masyarakat dengan beragam produk inovatif. Di antaranya ada asuransi jiwa yang terdiri dari Mandiri Secure Plan yang isinya ada untuk memberikan manfaat uang pertanggungan 100% di tahun kedua dan 200% jika meninggal akibat kecelakaan. Pengembalian 60% jika tidak ada klaim dalam 10 tahun. Dan ada Mandiri Secure Criticare, asuransi jiwa dwiguna yang mencakup manfaat ketika meninggal dunia, kecelakaan, serta perlindungan untuk penyakit kritis. Yang kedua ada asuransi kesehatan, ada di Mandiri InHealth yang mencakup perlindungan kesehatan dan komprehensif. Dalam Mandiri InHealth ini disediakan perlindungan kesehatan yang komprehensif untuk kebutuhan para nasabah. Yang ketiga ada asuransi penyakit kritis yang terdapat produk Mandiri Kanker Dini dan Mandiri Proteksi Jantung yang dapat memberikan perlindungan terhadap penyakit kritis dengan manfaat sesuai dengan kondisi yang tertanggung. Yang terakhir, ada asuransi investasi yang menyediakan Mandiri Investasi Prestige dan Mandiri Elite Plan. Produk yang menggabungkan antara asuransi investasi dan jiwa dengan memberikan keuntungan finansial di masa depan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Syifa Fadila. Saya dari kelompok 3 Prodi Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sewa guna usaha atau bisa juga disebut dengan leasing. Jadi, leasing itu adalah pengadaan biaya untuk memenuhi kebutuhan modal atau aset perorangan maupun perusahaan dalam kegiatan usaha. Salah satu contoh leasing yaitu penyediaan biaya untuk pembelian sepeda motor guna melancarkan kegiatan pribadi maupun usaha sembako rumahan. Dengan leasing, masyarakat kelas ekonomi menengah yang tidak memiliki modal mampu mendapatkan aset untuk keperluan pribadi atau usaha tanpa harus membayar secara tunai. Nah, sekarang akan membahas manfaat leasing. Yang pertama ada pelaksanaan fleksibel. Yang kedua, pelayanannya cepat. Yang ketiga, tidak terdampak inflasi. Yang keempat, menampilkan kerja operasional yang baik. Dan yang terakhir, mengurangi fluktuasi arus kas. Selanjutnya, keunggulan leasing. Yang pertama, lebih fleksibel. Yang kedua, sumber pembiayaan alternatif. Dan yang ketiga, perlindungan akibat kemajuan teknologi. Selanjutnya, ada kelemahan leasing. Yang pertama, ada biaya lebih mahal. Yang kedua, resiko pada barang modal. Dan yang terakhir, tidak dapat dijaminkan. Contoh perusahaan leasing yaitu PT Federal International Finance atau bisa juga disebut dengan FIF,
Perusahaan ini didirikan oleh Astra International pada bulan Mei 1989 dengan nama PT Mitra Pustaka Arta Finance untuk berbisnis di bidang pembiayaan. Pada tahun 1991, nama perusahaan ini diubah menjadi seperti sekarang. Pada tahun 1996, perusahaan ini mulai fokus pada pembiayaan sepeda motor bermerek Honda. Pada bulan Mei 2013, perusahaan ini mulai memakai nama dagang FIF Group. FIF Group hadir untuk mengakomodir keanekaragaman kebutuhan masyarakat Indonesia dengan senantiasa berpegang pada prinsip inovasi dan kreativitas. Mengubah tantangan menjadi peluang adalah landasan pemikiran yang membuat FIF Group terus berkembang. FIF Group bergerak di bisnis layanan pembiayaan dengan nama merek seperti berikut ini. Yang pertama ada Vivastra, yaitu jasa layanan pembiayaan sepeda motor Honda. Yang kedua ada Spectra, yaitu jasa layanan pembiayaan multiproduk untuk menjawab kebutuhan masyarakat, mulai dari alat elektronik, perabot rumah tangga, furniture, gadget, produk lifestyle, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga ada Danastra, yaitu jasa layanan pembiayaan multiguna dalam bentuk fasilitas dana yang menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada Finatra, yaitu jasa layanan yang berfokus untuk pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, agar pelaku UMKM dapat menumbuhkan dan mengembangkan usahanya. Nah, jadi itu pembahasan materi mengenai sewa guna usaha atau leasing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoni Lutfi Ristianti. Saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu dana pensiun PT Telkom. Apa sih dana pensiun itu? Berdasarkan yang tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992, pengertian dana tersebut adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program dengan janji manfaat pensiun. Dari kedua pengertian dana pensiun di atas, dapat disimpulkan bahwa dana pensiun merupakan dana yang dikumpulkan oleh lembaga tertentu dengan menggunakan iuran pekerja untuk diberikan kembali kepada pekerja pada saat masa pensiun. Dan di sini saya akan menjelaskan dana pensiun Telkom. PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk adalah pendiri dari dana pensiun Telkom dan bertanggung jawab untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan dana pensiun Telkom dan memenuhi pendanaan dana pensiun agar kewajiban penyelenggaraan pensiun selalu terpenuhi. Dana pensiun Telkom atau bisa disingkat Depan Telkom merupakan lembaga keuangan berbadan hukum. Depan Telkom ini memiliki maksud dan tujuan dalam menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti PPMP. Depan Telkom adalah badan hukum berupa dana pensiun memberi kerja DPPK yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti bagi karyawan Telkom yang diangkat sebagai karyawan perusahaan sebelum Juli tahun 2002. Jenis-jenis pensiun PT Telkom. Dana pensiun PT Telkom Indonesia yang dikenal sebagai dana pensiun Telkom adalah jenis dana pensiun pemberi pekerja DPPK yang mengelola program pensiun manfaat pasti PPMP. Berikut adalah jenis-jenis dana pensiun ini. Yang ke-1 itu ada pensiun manfaat pasti PPMP. Ini merupakan penyediaan manfaat pensiun yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan masa kerja dan gaji karyawan, dan program ini dirancangkan untuk memberikan jaminan keuangan bagi peserta janda atau duda dan anak-anak mereka setelah pensiun. Tujuan dan manfaat PT Telkom.
1. Memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta serta mereka pensiun. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan karyawan PT Telkom dengan memberikan jaminan finansial di masa tua nanti. Sekian dari materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abid Ilyas Wicaksono dari kelas 3B dan Prodi Manajemen. Kali ini saya akan membahas tentang Pegadaian dan PT Pusat Gadai Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu Pegadaian. Jadi Pegadaian itu adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasional berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah relatif kecil maupun jumlah besar atau dasar gadai, juga sebagai jasa titipan dan jasa taksiran. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang PT Pusat Gadai Indonesia. Jadi PT Pusat Gadai Indonesia ini salah satu perusahaan pegadaian swasta terbesar di Indonesia yang telah terdaftar dan dilindungi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, PT Pusat Gadai Indonesia ini pertama kali itu berdiri di tahun 1996 di Surabaya. Dan kemudian membuka cabang pertamanya di Jakarta pada tahun 2006. Lalu saya di sini akan menjelaskan produk-produk yang ditawarkan oleh PT Pusat Gadai Indonesia ini. Jadi produk ini tuh berfokus pada kemudahan dan keamanan bagi nasabahnya. Yang pertama, produk yang pertama adalah pegadaian barang elektronik. Jadi PT Pusat Gadai Indonesia ini menerima barang-barang elektronik seperti laptop, HP, TV, kamera, dan BPKB kendaraan motor sebagai jaminan. Yang kedua ada pegadaian emas. Menerima emas, dinar, koin, dan perhiasan emas dengan minimal 16 karat. Terus yang ketiga ada pegadaian sepeda motor. Menerima BPKB dan dokumen kendaraan bermotor lainnya sebagai jaminan. Yang keempat ada pegadaian perhiasan. Pegadaian perhiasan ini menerima berbagai jenis perhiasan termasuk kalung, gelang, dan anting-anting. Yang kelima atau yang terakhir ada pegadaian barang rumah tangga. Pegadaian barang rumah tangga ini menerima barang-barang rumah tangga seperti peralatan elektronik, perabot, dan perlengkapan lainnya. Lalu di sini ada layanan. Jadi PT Pusat Gadai ini menawarkan berbagai layanan pegadaian yang berfokus pada kemudahan dan keamanan bagi nasabahnya. Yang pertama itu ada proses cepat dan mudah. Jadi proses pengajuan pinjaman dan penyerahan barang dilakukan dengan cepat, hanya memakan waktu sekitar 30 menit. Yang kedua ada keamanan dan asuransi. Jadi barang yang dijaminkan atau akan diasuransikan sehingga memberi rasa aman bagi nasabah. Yang ketiga ada program promosi dan hadiah. Jadi PT Pusat Gadai Indonesia ini juga sering mengadakan program promosi dan pemberian hadiah kepada konsumennya. Seperti sepeda motor atau handphone baru. Lalu yang keempat, itu ada layanan online melalui aplikasi PJI Mobile yang memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa harus datang ke kantor. Dengan berbagai layanan ini, PT Pusat Gadai Indonesia berusaha memberikan pengalaman yang nyaman dan aman bagi nasabahnya. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.